Jadi pastikan juga ya jangan sampai kita istilah kata kepleset ya, karena hal-hal yang kita jalankan secara tidak teliti, terutama dengan Hai teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan tentang renovasi rumah. Renovasi rumah menjadi kewajiban yang harus kita ketahui, karena setiap kita melakukan pembelian rumah, kita harus melakukan renovasi rumahnya juga kan. Entah itu teman-teman membeli rumah dari kosong ataupun membeli rumah secondary yang sudah ada isinya, pasti kita akan memerlukan renovasi itu sendiri supaya mendapatkan kondisi yang kita inginkan. Termasuk mungkin juga bagi teman-teman yang belum ada rencana untuk pindah rumah atau beli rumah baru, renovasi juga tetap perlu juga kan, supaya kita bisa mendapati kondisi yang lebih baik daripada rumah yang sekarang ditinggali. Termasuk kita merasa lebih fresh, lebih nyaman, ataupun juga merasa seperti punya rumah baru lagi, benar kan? Oleh karena itu jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi channel saya supaya teman-teman semua tidak pernah ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita tentang renovasi rumah. Ada 9 poin yang saya akan share pada kesempatan kali ini tentang renovasi rumah. Ayo kita mulai dari yang nomor 1. Baik, yang pertama adalah kita harus mempunyai rencana yang detail dan jelas, karena itu akan membantu kita untuk mendapatkan renovasi yang sesuai yang kita harapkan. Rencana yang detail itu seperti apa? Seperti bagian rumah mana saja yang mau kita renovasi, apakah itu keseluruhan rumahnya atau kita mulai dulu dari ruang-ruang yang paling penting, seperti misalnya kita mulai renovasi dari ruang tamu dulu atau ruang dapur dulu, atau kita mulai dari ruang tidur dulu. Itu hal-hal yang harus kita jelas sejak awal. Ya, kalau kita mempersiapkan secara keseluruhan juga, seluruhan rumah maksudnya ya, kita juga harus punya gambaran secara visual. Apa saja nih yang mau direnov, bagaimana gambarannya, tata letaknya, termasuk juga struktur bangunannya dan lain sebagainya. Jadi tentu saja kita harus pahami tentang rencana dan tujuan kita sejak awal. Seperti apa sih ruangan kita nantinya, tata letak dari masing-masing ruangan, susunan-susunan perabotannya, kemudian bahan-bahan dan warnanya seperti apa. Itu semua kita sudah harus miliki sejak awal, supaya kita sangat jelas dalam menjalani proses renovasi tersebut. Kita masuk yang kedua. Yang kedua tentu saja setelah memiliki rencananya, kita harus tahu berapa besar anggarannya yang kita perlukan untuk melakukan seluruh proses renovasi. Tentu saja kita juga harus mempersiapkan dana cadangannya ya. Jadi kita pasti menemukanlah hal-hal tidak terduga. Tapi yang paling penting adalah kita sudah punya dulu gambaran besar untuk anggarannya, berapa banyak sih yang kita perlukan. Selain itu kita juga harus memastikan anggaran-anggaran untuk hal-hal yang struktural, termasuk elemen-elemen yang penting seperti listrik, air, dan lainnya. Termasuk bagi kalian yang ingin juga melakukan setup, membuat rumahnya dilengkapi dengan fitur keamanan termasuk smart home. Ya, saat ini kemudahan dan kepraktisan hidup menjadi salah satu pilihan bagi generasi milenial tentunya. Ya, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang pemilihan kontraktor. Saat ini begitu mudah, alias tidak sulitlah bagi kita untuk menemukan kontraktor. Cuma pertanyaannya, bagaimana sih kita memilih kontraktor yang kredibel? Ya, oleh karena itu kita harus selektif ya. Kita bisa mulai dari baca testimonial mereka yang ada di internet, termasuk juga perhatikan track record mereka di sosial media.
Ya, selain itu kita juga harus memastikan beberapa hal yang penting dengan sehubungan dengan kontraktor, seperti misalnya kita melakukan komunikasi yang jelas, yang efektif, seperti apa hal-hal yang termasuk kewajiban dari kontraktor tersebut. Ya, selain itu juga perhatikan surat kontrak yang ada berhubungan dengan kontraktor itu. Jadi pastikan juga ya, jangan sampai kita istilah kata kepleset ya, karena hal-hal yang kita jalankan secara tidak teliti, terutama dengan hal kontraktor. Semua harus clear, semua harus jelas, dan tentu saja selain kontraktornya yang tepat, yang pintar, kita sendiri juga harus cukup pintar untuk melakukan deal dengan kontraktor. Jadi dalam kontraknya kamu harus pastikan beberapa hal penting seperti jadwal pengerjaan renovasinya, kemudian biaya-biayanya, kemudian juga revisi dari renovasi itu ya. Jadi katakanlah sudah selesai dikerjakan, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai atau kita temukan ada kecacatan, itu tentu saja sudah harus dibicarakan sejak awal dengan kontraktornya. Termasuk juga termin pembayarannya ya, termin pembayarannya, kapan kita lakukan pembayaran dan kapan serah terimanya, seperti itu ya. Saya pikir itu cukup clear dan itu pada prakteknya harus kita terapkan. Oke, kita masuk ke poin yang nomor 4, yaitu tentang perencanaan waktu. Pastikan kita sudah melakukan scheduling yang tepat, berapa lama waktu renovasi yang diperlukan, kemudian apakah kita juga sudah mempersiapkan spare waktu yang kira-kira meleset ya. Jika proses renovasinya ada meleset, berapa lama, katakanlah misalnya 2 minggu, seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus perhatikan kapan timing melakukan renovasinya. Kalau di Indonesia sendiri, kita tahu misalnya ada liburan akhir tahun atau liburan Lebaran Idul Fitri. Nah, hal itu akan menyebabkan mundurnya waktu renovasi, karena sudah pasti di tengah proses renovasi tukang-tukang termasuk kita pun juga bisa saja libur dulu untuk 1-2 minggu dan lain sebagainya, sehingga itu akan proses renovasi itu akan berhenti untuk sementara waktu. Baik, kita masuk ke poin yang nomor 5, yaitu kita wajib atau disarankan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena renovasi rumah itu bukan untuk kebutuhan waktu jangka pendek, tapi kita juga harapkan hasilnya bisa bermanfaat untuk kita, bisa memberikan kenyamanan untuk kita untuk jangka panjang, katakanlah minimal 10 tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya jangan ngirit-ngirit untuk hal-hal seperti misalnya, oke, kita gunakan bahan-bahan yang murah saja. Sebaliknya, lebih baik kita pakai bahan-bahan yang berkualitas, yang bisa awet untuk jangka panjang. Perhatikan bahan-bahan furniturnya. Untuk cat tembok, jangan sampai baru 1-2 tahun cat temboknya sudah ngelupas dan sudah mulai banyak bocor di mana-mana. Ya, sebaiknya dilengkapi juga dengan aquaproof ya, tadi terkait dengan bocor. Ya, dan banyak hal lainnya. Jadi saya sarankan untuk renovasi rumah ini sebaiknya kita utamakan kepuasan dari kitanya dan kenyamanan yang bisa kita dapatkan. Ya, daripada kita sengaja irit-irit ya, sekali lagi. Oke, kita lanjut ke poin yang nomor 6 ya. Kita harus perhatikan juga untuk detail dan tema dari rumah yang mau kita renov. Jadi kita harus perhatikan juga seperti furniturnya dan wallpaper, termasuk jendela, pintu, dan lainnya. Itu semua harus selaras ya, harus serasi, sehingga kita melihatnya merasa jadi nyaman dan ngerasa sreg ya. Jadi itu sesuatu hal yang nggak bisa sekedar bahan-bahannya harus mewah, tapi kita sebenarnya kepintaran dari kita untuk bisa menyelaraskan itu semua, termasuk kita harus bisa komunikasikan juga dengan kontraktornya, seperti itu ya. Jadi pastikan sekali lagi untuk tema dan detail-detail renovasinya itu harus clear. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke poin nomor 7, yaitu tentang lingkungan. Maksudnya apa tentang lingkungan itu? Jadi, dalam renovasi
kita tahu ya, pasti banyak pekerjaan dan pasti banyak menghasilkan entah itu limbah atau sampah dan lain sebagainya. Pastikan bahan-bahan yang kita gunakan dan hasilkan selama proses renovasi itu tidak mencemari lingkungan. Loh, apa hubungannya dengan rumah kita? Karena rumah kita itu sudah pasti akan menjadi bagian dari lingkungan kita, sehingga lingkungan yang kotor, contohnya paling simpel, kalau saja airnya tercemar, itu juga akan memengaruhi kualitas air di rumah kita. Oleh karena itu, peduli lingkungan bukan hanya sekedar kebaikan buat kita, tapi juga kepintaran buat kita, ya, karena itu sekaligus juga memberikan perlindungan bagi kita supaya rumah kita tetap bersih, aman, dan nyaman. Nah, sekarang kita ada di poin nomor 8, yaitu kita harus juga mempertimbangkan fungsional dari ruangan-ruangan termasuk renovasi desain kita. Jadi dalam hal ini kita harus punya gambaran tentang bagaimana aktivitas kita di dalam rumah itu. Nah, sebenarnya kita sendiri lebih senang kerja itu di mana? Apakah kita lebih cenderung punya ruang kerja sendiri, atau mungkin teman-teman juga lebih cocok untuk kerja di ruang tidur yang dijadikan satu dengan ruang tidur, sehingga ini akan mempengaruhi desain dari renovasinya. Nah, kemudian selain itu juga biasanya yang bisa kita jadikan contoh adalah bagaimana kita mendesain antara dapur dengan ruang makan. Nah, ada teman-teman yang mungkin cocok dapurnya itu jadi satu dengan ruang makan, tapi juga ada yang ingin lebih dipisah ya. Mungkin ruang makannya itu tidak harus dekat langsung dengan dapur, tapi dijadikan satu dengan ruang tamu seperti itu. Nah, tentu saja hal-hal ini harus clear juga sejak awal supaya kita tidak menghindari hal-hal kesalahan yang saya akan bahas di poin terakhir. Ya, baik, kita sudah masuk ke poin terakhir, poin nomor ke-9 ya. Jadi ini yang paling penting ya, karena jangan sampai kesalahan ini yang kita lakukan, yaitu hindarilah perubahan desain atau perubahan konsep renovasinya di tengah jalan, karena ini akan menjadi bencana buat Anda. Jadi uang anggaran yang Anda persiapkan sejak awal, yang teman-teman persiapkan sejak awal, itu akan menjadi berlipat-lipat jauh lebih besar. Ya, karena kenapa? Karena ada perubahan desain di tengah jalan itu, sehingga banyak hal-hal tak terduga yang harus dilakukan. Dan tentu saja ini bisa jadi tidak masalah buat kontraktor, tapi bisa juga jadi masalah antara kamu dengan kontraktor ya, antara kalian dengan kontraktor. Jadi tentu saja ini sekali lagi mengingatkan ke kita semua, teman-teman juga, bahwa kita harus mempunyai rencana yang sudah clear sejak awal. Oke, saya kira itu dulu sharing saya 9 hal yang harus kita persiapkan dalam merenovasi rumah atau termasuk juga apartemen seperti itu. Bagi kalian yang ingin terus update untuk ilmu ataupun informasi tentang properti, terutama rumah dan apartemen di Jakarta, kalian bisa join komunitas The Martians Community. Klik link Trabelio di bawah ini. Oke, sekian dari saya, Willy Steven, hari ini. The Martians Community, your next home starts here.